Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pernyataan dari Alex Pastoor di sebuah podcast bersama beberapa mantan pemain tim nasional Belanda, yaitu Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, dan juga Marco van Basten. Selain itu juga teman-teman, saya ingin memberikan sudut pandang saya atau yang kita kenal dengan istilah kerennya point of view tentang calon pelatih baru dari tim nasional Indonesia. Walaupun sampai saya merekam konten ini, jujur saya belum mendapatkan informasi atau kisi-kisi apapun dari sumber yang memang saya kenal tentang siapa yang akan dipilih oleh PSSI untuk bisa melatih tim nasional Indonesia setelah PSSI menghentikan kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda yang dinarasikan sebagai tim kepelatihan terbaik dari tim nasional Indonesia. Tapi kalau bagi saya teman-teman, nanti siapapun yang dipilih oleh PSSI membutuhkan waktu untuk menjalankan sebuah proses. Proses seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin menanggapi, walaupun saya tidak ingin bertele-tele ya, tentang pernyataan dari Alex Pastoor, di mana dia mengungkapkan lah ya, isi hati dia tentang pengalaman dia yang singkat menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, karena kan Alex Pastoor ini adalah salah satu asisten dari Patrick Kluivert. Dan kalau bagi saya, ya wajar saja sih jika dia ingin speak up ya. Dia ingin menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dia, dan bagaimana dia mempersiapkan tim, atau kesulitan yang dia hadapi, itu wajar lah. Apalagi sekarang kan dia sudah tidak menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi satu hal yang seharusnya ditanyakan kepada Alex Pastoor adalah mengapa setelah tim nasional Indonesia itu gagal bahkan untuk melangkah ke round 5 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, tidak ada permintaan maaf dari tim kepelatihan. Oke lah, mungkin tidak merasa perlu meminta maaf, tapi kenapa tidak juga mendekati supporter yang hadir di dalam stadion, yang mengeluarkan uang mereka untuk datang ke Jeddah, Arab Saudi, apalagi mereka yang datang dari luar Arab Saudi. Dengan begitu banyak yang datang mendukung tim nasional Indonesia, kenapa tidak mendekati supporter di stadion? Saya pikir supporter yang hadir tidak akan juga menimpuki tim kepelatihan asal Belanda tersebut. Gak mungkin lah. Pasti mereka paham, mereka harus menjaga sikap mereka. Ya walaupun tentu mereka akan mengeluh. Mungkin juga akan marah-marah, dan itu wajar. Karena mereka bukan saja kecewa timnas Indonesia itu gagal lolos bahkan ke round 5, tapi cara bermainnya ini loh, seperti, ya sorry to say nih, tim amatir. Padahal kita punya pemain-pemain yang bagus, tapi kalau memang taktiknya itu gak ideal, ya what do you expect? Apa yang kalian harapkan? Ya gagal total, seperti yang kita lihat. Artinya ya, yang sebelumnya dipilih oleh PSSI bukanlah tim kepelatihan terbaik, tapi kalau menurut saya adalah tim kepelatihan mediocre. Karena bukan saja yang senior gagal bahkan untuk lolos ke round 5. Ya oke, mungkin nih kalau mau ke Piala Dunia langsung agak berat. Jadi ya paling tidak kan kita berjuang lagi nih di round 5, mungkin nanti ke round 6, kan seperti itulah kira-kira pemikirannya seharusnya kan dari tim kepelatihan ini. Tapi U23 saja gagal total, Pak. Dengan Gerald van den Berg. Oke, lagi-lagi nih perdebatannya, kita tidak butuh Piala AFF. Oke, kita gak menjadi juara di Piala AFF. Masa gak bisa lolos ke Asia? Udah tuh lawan Korea Selatan, oke lah. Lagi-lagi perdebatannya Korea Selatan tuh jauh maju daripada kita. Ya betul, mereka memang jauh maju. Tapi kenapa Korea Selatan yang bermain pragmatis dan bisa menciptakan lebih banyak peluang? Sedangkan timnas U23 kita bermain terbuka, mengandalkan ball possession, atau juga mungkin total football lah. Saya gak ngerti lah apa ini konsepnya dari Gerald van den Berg ya. Yang dia inginkan memaksa para pemain lebih banyak berlari, menguasai bola. Tapi menciptakan peluang on target aja gak bisa itu lawan Korea Selatan. Akhirnya apa? Akhirnya gak dapat apa-apa timnas U23 kita. Gak menjadi juara Piala AFF, gak bisa lolos ke pentas Asia. Artinya kan gak ada kemajuan. Betul dong, gak ada kemajuan. Dan kalaupun gak juara Piala AFF, tapi bisa lolos ke Asia, ya oke lah. Paling tidak ada sesuatu yang Gerald van den Berg bisa buat, tapi kan gak ada. Terus apa yang Patrick Kluivert bisa lakukan dengan menurunkan line up yang kita
sampai bingung gitu lawan Arab Saudi. Apa yang bisa dilakukan? Selain cuma berdiri di pinggir lapangan, ya kan? Kemudian duduk, berdiri lagi. Saya nggak lihat ada sesuatu yang bisa dilakukan bagi timnas Indonesia kita. Oke, lagi-lagi perdebatannya waktunya singkat. Ya betul, kalau waktunya singkat dan berat bagi kalian, kenapa kalian ambil pekerjaan ini? Betul dong, kenapa? Ini ya resikonya yang kalian hadapi. Tapi yang saya bingung, Alex Pastur ini kan dijuluki sang profesor. Ya, tapi sorry nih, kok dia kelihatan kayak orang yang nggak paham tentang sepak bola dunia ya. Masa dia mengatakan soal peringkat FIFA, yang Indonesia peringkat FIFA-nya tuh sekarang 119 atau 118 lah. Dia harusnya paham dong, bahwa peringkat FIFA itu hanya angka, tapi tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah timnas. Buktinya apa? Buktinya di round 3, timnas Indonesia kita itu dianggap underdog-nya underdog, Pak. Underdog-nya underdog. Jadi udah underdog, dianggap underdog-nya underdog. Kita tuh udah benar-benar gak dianggap. Tapi pelatih sebelumnya Shin Tae-yong lagi-lagi nih. Ya kan? Saya memberikan contoh sesuai dengan fakta. Bukan berarti saya menjelekkan tim kepelatihan asal Belanda, enggak. Tapi ini fakta. Bahwa pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, ya kan, menangani timnas Indonesia yang peringkat FIFA-nya tentu sebelumnya lebih rendah. Tapi tidak terkalahkan lawan Arab Saudi. Lawan Bahrain bisa menahan Bahrain di Bahrain, hampir menang. Oke, memang ada kesalahan di line up yang dia buat lawan China, tapi kan bisa dia kembalikan lagi performa dari timnas Indonesia. Artinya apa? Artinya peringkat FIFA itu sebetulnya bukan menjadi tolak ukur bagi sebuah timnas untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Ngerti gak ini orang gitu loh. Ini yang saya bingung benar-benar dengan Alex Pastur yang dikatakan, wah ini pelatih hebat, membawa klub-klub promosi. Ya itu kan level klub. Level timnas gak ada apa-apanya nih orang. Dan dengan dia bicara seperti itu ya, artinya dia memang menunjukkan atau mungkin dia mengatakan bahwa sebetulnya mereka ini gak mampu gitu. Berat itu, ya memang berat, kita tahu berat. Tapi ini kan mimpi kita semua, mimpi rakyat Indonesia. Sekitar 280 juta plus kita tahu yang berada di luar negeri. Ya kan, diaspora Indonesia. Kan banyak juga, semua mendukung. Semua ini punya mimpi, kenapa kita tidak boleh bermimpi? Boleh dong kita bermimpi. Kalau menurut almarhum nyokap saya, bermimpilah sebesar mungkin. Tapi bermimpi dengan mata terbuka sambil bekerja keras. Nah itu yang dilakukan oleh para pemain kita. Artinya kita punya peluang tersebut untuk lolos. Gak peduli timnas kita peringkat berapa. Dan kemudian di round 4 memang lagi-lagi peringkat FIFA dari timnas kita itu rendah. Tapi sebetulnya masih bisa kok. Minimal kita mendapatkan poin lah di round 4. Kita gak bisa mendapatkan poin. Gak ada gol dari open play. Peluang yang on target atau yang berbahaya dari open play hanya 2, 1 per pertandingan. Ini kan sudah bukti bahwa tim kepelatihan ini gak bisa menangani timnas Indonesia. Terus kenapa sekarang Anda mengatakan berat? Gak fair dong kalau seperti itu. Saya tahu ada juga beberapa hal yang dia mengatakan itu sesuai fakta. Seperti yang dia mengatakan bahwa sebetulnya para pemain Indonesia nih yang bermain di tanah air punya bakat yang luar biasa. Tinggal bagaimana mereka ini dibina secara baik. Ya kan, ada youth development. Kemudian ini akan berjalan supaya nanti mereka bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia senior. Ya betul, itu betul. Tapi kenapa Anda mengatakan soal peringkat FIFA itu gak menjadi masalah? Mau peringkat FIFA berapapun, yang penting timnas itu bisa memberikan hasil di atas lapangan. So wajar kalian ini diberhentikan, udah. Gak perlu lagi banyak bacot. Kalau mau bacot, ya bacot coba. Tentang bagaimana Anda bisa membuat perubahan pada saat Anda mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan mereka ini semua ini kan pelatih-pelatih yang, aduh sebetulnya kan kalau mau lihat rekam jejaknya biasa saja. Bukan pelatih yang sebelumnya punya pengalaman yang impresif. Baik di level klub, atau juga mungkin mereka mengorbitkan banyak pemain-pemain hebat, kan enggak juga. Nah sekarang akhirnya pada saat mereka sudah kembali ke Belanda baru sekarang dia bicara. Saya pikir gak fair. Jadi seharusnya tim kepelatihan asal Belanda ini datang dulu ke Indonesia. Nah ada dulu evaluasi bersama di PSSI, baru kemudian mereka balik ke Belanda. Kenapa gak datang ke Indonesia juga? Ini pelatih profesional yang dikontrak secara permanen atau memang dikontrak untuk sementara nih, kayak pelatih magang ini. Jadi ya udah, kita juga saya pikir gak perlu menanggapi terlalu serius. Maka itu saya sebenarnya hanya ingin memberikan sedikit gambaran lah bahwa mengapa nih
tim kepelatihan asal Belanda ini akhirnya kerjasamanya tidak jalan atau tidak lanjut dengan PSSI ya karena memang nggak bisa mereka memberikan perubahan yang sebelumnya dinarasikan bahwa mereka dikontrak agar bisa membuat atau memberikan perubahan yang lebih baik. Tapi itu kan tidak terjadi. Jadi ya PSSI memang harus menghentikan kerjasama dengan mereka. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan besar, siapa pelatih berikutnya bagi tim nasional Indonesia? Memang sekarang rumornya banyak banget. Mulai dari Timur Kapadze, dan saya mendapatkan informasi Timur Kapadze itu nanti akan menjadi asisten dari Fabio Cannavaro. Nah, artinya dia nanti juga akan ke Piala Dunia bersama timnas Uzbekistan. Apa dia mau melepaskan kesempatan itu untuk menjadi asisten pelatih di Piala Dunia kemudian melatih timnas Indonesia? Nah, itu nanti yang harus dia pikirkan. Kemudian apakah dari PSSI bisa memberikan dia target yang jelas? Jadi jangan abu-abu lagi. Jadi jelas targetnya itu seperti apa. Dan PSSI pun perlu menjelaskan kepada kita secara clear. Jadi kita nggak perlu kejar-kejar mereka lagi nanti kalau target ini, target itu kan. Jadi kalau mengatakan target ya jelas. Piala Asia maunya seperti apa? Lolos dari fase grup. Mau ranking besar, mau ranking 100 besar FIFA. Kemudian mau juara Piala AFF. Kemudian mau lolos ke Piala Dunia 2030. Nah itu sudah harus clear dari awal. Jadi jangan nanti ada perubahan gitu. Jadi pelatih pun sudah clear. Oh saya harus melakukan A, B, C, D. Kemudian ada juga nama dari Frank de Boer. Ini semakin kenceng nih, semakin hari ya. Saya nggak ngerti Frank de Boer ini, walaupun punya pengalaman bagus ya, saya harus katakan dia punya pengalaman bagus, tapi bukan pengalaman yang sukses gitu. Tidak semuanya sukses. Timnas Belanda dia dipecat, kemudian di Inter juga kalau nggak salah dia nggak bagus. Adalah beberapa klub kalian bisa lihat lah nggak bagus juga. Dan apakah memang harus pelatih Belanda? Apa nggak ada pelatih lain di dunia ini? Mungkin dari Spanyol kah? Mungkin dari Jerman kah? Kalau mau dari Eropa kan bisa juga. Mereka juga bagus-bagus. Filosofinya juga oke. Dan bagi saya sebenarnya sih gak terlalu penting filosofi ya. Yang penting nih pelatih yang cerdas. Yang bisa membuat timnas kita bermain secara taktis. Sesuai dengan lawan yang dihadapi. Contoh nih. Lawan Chinese Taipei. Wajar. Bermain ball possession. Bermain total football. Sehingga menang 6-0. Tapi pada saat main dengan cara yang sama lawan Lebanon. Kan 0. Kita gak dapat apa-apa. Shot on target pun gak ada. Pada saat bermain dengan cara yang sama lawan Arab Saudi. Malahan banyak kesalahan. Padahal Arab Saudi timnya biasa saja. Banyak perubahan di skuad mereka. Lawan Irak, kita gaspol. Tapi akhirnya babak kedua kedodoran Irak yang bisa meraih kemenangan. Bahkan lebih banyak para pemain kita itu melakukan kesalahan dengan permainan terbuka daripada bermain pragmatis. Artinya pelatih ini gak belajar apa-apa nih yang asal Belanda ini. Jadi pelatih baru itu nanti harus membuat timnas Indonesia ini bermain secara taktis. Mungkin juga Jesus Casas bisa dipilih. Mungkin juga nanti ada pelatih lain yang dipilih. Tapi kalau saya harapkan pelatih siapapun yang dipilih, yang punya pengalaman melatih sebuah timnas sebelumnya dengan rekam jejak yang impresif. Kalau memang pelatih tersebut ternyata dipecat juga oleh timnas tersebut, tapi lihat grafiknya seperti apa. Nah, itu yang perlu dilihat dulu. Baru kemudian ada rapat di antara para pengurus PSSI untuk memilih, ya udah ini yang akan kita pilih sebagai pelatih baru. Atau mungkin juga nih, sekarang rumornya juga kencang tentang kemungkinan Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia. Ini juga kemungkinan yang masih bisa terjadi. Tapi apakah haters dari Shin Tae-yong akan membiarkan dia bekerja nanti? Nah ini juga satu poin yang harus Shin Tae-yong pahami. Kalau enggak akan diganggu terus dia. Mau menang pun akan diganggu. Apalagi kalah bos. Kemudian lagi-lagi nih targetnya seperti apa ke STY. Nah ini juga salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh para pengurus PSSI. Tapi saya pikir untuk bulan November pada saat FIFA Matchday, nah bisa juga nanti dipakai pelatih sementara. Nah itu saya nggak tahu siapa. Nah saya mendapatkan informasi sebelumnya bahwa Dirtek dan penasihat teknis tuh Alexander Zayers dan Jordi Cruyff masih dipertahankan. Walaupun sekarang beredar juga berita bahwa mereka juga akan meninggalkan Indonesia. Nah ini kan nggak tahu nih. Tapi seandainya mereka masih ada, mungkin Jordi Cruyff juga bisa dipilih sebagai pelatih sementara. Hanya untuk FIFA Matchday sambil mencari pelatih baru. Tapi nggak tahu juga. Nanti tiba-tiba, dang ding dong, duar, ya kan? Wah, ada pengumuman pelatih baru. Kita nggak pernah tahu, bos. Tiba-tiba juga ada pengumuman tim kepelatihan asal Belanda ini dihentikan kerjasamanya. Padahal saya tidak pernah menyangka itu. Iya dong, PSSI baru mengontrak kok pelatih-pelatih hebat ini. Katanya pelatih hebat, tapi kan nggak kelihatan hebatnya. Hebatnya dari mana juga saya nggak ngerti, tapi ya udahlah, kita lupakanlah. Ternyata mereka diberhentikan kerjasamanya. Secara tiba-tiba loh. Gak ada hujan, gak ada angin, ya kan? Tiba-tiba, wah, lihat sosmed ada pengumuman.
Padahal sebelumnya Shin Taeyong pada saat dipecat ada konferensi pers. Ya udahlah, daripada kita capek-capek pikir, ya kan, karena juga kita harus urusin dapur kita masing-masing juga. Iya dong, dapur kita harus ngebul. Tapi nggak salah juga kalau kita kritisi. Jadi saya harapkan PSSI tidak membuat kesalahan nih dalam memilih pelatih baru. Dan kita kalau memang melihat nanti pelatih itu yang punya rekam jejak impresif, ya kan, nah, kita juga perlu memberikan dia waktu untuk belajar dulu tentang mengenali komposisi timnas kita. Kemudian dia juga mempelajari kira-kira seperti apa permainan yang ideal bagi timnas kita. Jadi itu saja teman-teman yang ingin saya bahas. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan ada pelatih baru. Dan tentunya kita harapkan pelatih baru tersebut bisa menerapkan fondasi permainan yang baik agar timnas Indonesia kita tidak bermain, sorry to say, istilah keren yang biasa teman-teman netizen pakai itu gerasa gerusuk ya. Tapi yang penting bermain secara taktis, bermain dengan organisasi permainan yang rapi. Udah, itu saja. Kalau organisasi permainan yang rapi, maka tentu kemungkinan membuat kesalahan itu semakin kecil. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.